Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Kemudian tak lupa pula salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi yang kita cintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang mengikuti sunnah hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab usul sunnah, usul pokok pondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kita masih dalam pembahasan tentang mendengar dan taat kepada waliul amr, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan bahwasanya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin ini, kepada waliul amr, merupakan di antara ciri khusus Ahlus Sunnah, ciri khusus dari Ahlus Sunnah yang membedakan mereka dengan firqah-firqah ataupun dengan kelompok-kelompok yang lainnya, yang mana pada hari ini tidak semua kaum muslimin ini memiliki akidah, memiliki keyakinan yang seperti itu. Banyak dari mereka yang enggan untuk tunduk, enggan untuk taat kepada pemerintah, kepada waliul amr, kepada pemimpin kaum muslimin. Padahal hal ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk taat, untuk tunduk dan patuh kepada waliul amr, kepada pemimpin kaum muslimin. Dan di dalamnya terdapat begitu banyak maslahat, begitu banyak kebaikan apabila kaum muslimin mengikuti akidah yang lurus ini, mengikuti pemahaman yang benar, memahami bagaimana mereka hendaknya bermuamalah, memahami kewajiban yang harus mereka penuhi, hak-hak dari waliul amr, dari pemimpin yang harus mereka penuhi. Dan di antara sebab mengapa banyak dari kaum muslimin yang mereka keluar dari ketaatan kepada pemerintah, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya di sana ada dua sebab yang utama. Yang pertama adalah adanya kesalahan, adanya kekeliruan yang dilakukan oleh waliul amr tersebut. Pemimpin memiliki kesalahan, ada kebijakan yang mereka lakukan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kaum muslimin, sehingga adanya kesalahan ini menjadikan sebagian dari kaum muslimin ini enggan untuk tunduk, enggan untuk mendengar dan taat kepada waliul amr. Kemudian sebab yang kedua, kata para ulama, adalah kejahilan pada diri kaum muslimin tersebut. Banyak dari kaum muslimin yang jahil, yang bodoh, yang mereka tidak mengetahui tentang hak-hak dari pemimpin yang harus mereka penuhi. Mereka tidak memahami akidah yang benar, tidak memahami bagaimana tata cara bermuamalah yang benar kepada pemimpin mereka. Mereka jauh dari Al-Quranul Karim, jauh dari tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, jauh dari agama Islam itu sendiri. Mereka Islam, akan tapi mereka jahil terhadap agama mereka. Mereka tidak faham apa yang harus mereka lakukan apabila mendapati kesalahan pada diri pemimpin mereka.
Dan ini yang paling besar, yaitu apa? Sebab kejahilan. Jahilnya mereka, bodohnya mereka, sehingga sewaktu mereka mendapati ada kesalahan ataupun apa saja yang dilakukan oleh pemimpin, akhirnya mereka bertindak dengan tanpa ilmu. Mereka bertindak dengan apa? Dengan hawa nafsu mereka. Padahal Allah Ta'ala memerintahkan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri di antara kalian. Bahkan Nabi yang mulia SAW juga mengatakan, man ata'al amir faqad ata'ani. Barang siapa yang taat kepada pemimpin kaum muslimin, maka sungguh dia telah taat kepadaku, kata Nabi yang mulia SAW. Wa man ata'ani faqad ata'allah. Dan barang siapa yang taat kepadaku, maka dia telah taat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa man asa amir. Barang siapa yang bermaksiat kepada amir, bermaksiat kepada pemimpin kaum muslimin, faqad asa'ani, maka sungguh mereka telah bermaksiat kepadaku, kata Nabi. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Dan dalil-dalil seperti ini banyak, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiya wa fikum. Semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya, yang memerintahkan kita untuk taat, mendengar dan patuh kepada penguasa ini, kepada pemerintah kaum muslimin. Dan ingat, yang dalam rangka ketaatan ini, ya, dalam rangka taat kepada pemerintah, kepada penguasa kaum muslimin, ini tetap ada dawabitnya, ada batasan-batasannya. Dan telah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya bahwasanya yang menjadi batasan, yang menjadi dawabit ahlu sunnah wal jamaah, yang menjadikan mereka harus taat dan tunduk kepada penguasa, adalah dalam perkara yang ma'ruf. Yang menjadi pembatasnya adalah perkara tersebut haruslah perkara yang ma'ruf. Karena tidak ada ketaatan kepada manusia apabila hal tersebut berkaitan dengan maksiat kepada Al-Khaliq, kepada Allah Azza wa Jalla. Yang tidak ada ketaatan terhadap perkara yang maksiat. Ketaatan hanya dalam perkara yang ma'ruf. Dan perkara yang ma'ruf, yang pertama adalah perkara tersebut merupakan sesuatu yang ma'ruf, yang diperintahkan dalam syariat yang mulia ini. Sesuatu yang ma'ruf dalam agama Islam. Allah Ta'ala katakan perkara ini adalah perkara yang baik. Nabi yang mulia SAW menyampaikan perkara ini adalah perkara yang mulia, maka pasti ini adalah kebaikan. Ini adalah perkara yang ma'ruf, la raiba fih, tidak ada keraguan padanya bagi diri orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman pada Rasulnya. Apabila perkara tersebut datang dari Allah, ada dalam Al-Quranul Karim, diperintahkan kita untuk mengerjakannya, maka yakinlah itulah perkara yang ma'ruf. Apabila ada hadis Nabi yang mulia SAW memerintahkan kita untuk mengerjakannya, maka ini adalah perkara yang ma'ruf. Kemudian yang kedua, yang menjadi dhabit, yang menjadi pembatas perkara yang ma'ruf tadi, yang harus kita taat kepada penguasa, harus taat kepada waliul amr, adalah perkara yang mubah, yang bukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Perkara yang mubah, yang bukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan hukum asal dalam perkara dunia seperti ini adalah mubah. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal bagi segala perkara dalam urusan dunia ini adalah mubah. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan bagi kalian semua yang ada di atas muka bumi ini.
untuk kalian. Maka dari sini jelaslah bahwasanya hukum asal dari perkara dunia adalah mubah. Hukum asal dari perkara dunia adalah mubah. Contoh misalnya perkara dunia apa? Antum main bola, apa hukum asal main bola? Mubah. Main futsal, main bulu tangkis, ini mubah semuanya. Hukum asalnya, kecuali apabila di sana terdapat pelanggaran. Contoh misalnya main bola, main futsalnya taruhan. Nah, ini jelas menjadi haram karena ada perjudian. Ya. Dan perkara yang mubah seperti ini, apabila diperintahkan oleh waliul amr, maka wajib bagi ahlu sunnah untuk mendengar dan taat. Wajib bagi ahlu sunnah untuk mendengar dan taat. Contohnya apa? Perkara yang mubah. Kita jalan pakai kendaraan sebelah kiri. Ini kan perkara yang mubah. Hukum asalnya antum mau jalan sebelah kiri, sebelah kanan, boleh tidak? Boleh aja, tidak ada masalah. Tetapi sewaktu waliul amr, pemerintah kaum muslimin, memerintahkan untuk apa? Untuk jalan sebelah kiri, maka wajib pada saat itu bagi orang, bagi ahlu sunnah, untuk apa? Untuk taat. Harus kita jalannya sebelah kiri. Kenapa? Karena pemerintah yang memerintahkan kita. Ulil amri memerintahkan kita untuk apa? Untuk jalan pakai kendaraan sebelah kiri. Dan ini bukan perkara yang mungkar, bukan perkara yang maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka wajib bagi ahli sunnah untuk apa? Untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Tidak boleh, tidak mau, anak mau jalan sebelah kanan saja, tidak boleh. Kenapa? Karena maksiat kepada pemerintah kaum muslimin sama saja bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Dan maksiat kepada Rasul merupakan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Artinya kenapa kita jalan sebelah kiri? Karena kita ingin dalam rangka apa? Taat kepada Allah. Karena ini perintah agama kita. Untuk apa? Untuk taat kepada waliul amr. Kenapa misalnya ini ada lampu warna merah? Hukum asalnya sebenarnya lampu warna merah, kuning, hijau, biru, apa mau jalan bebas aja kan? Hukum asalnya mubah. Namun sewaktu pemerintah kaum muslimin memerintahkan, ini kalau lampunya warna merah, persimpangan harus berhenti. Maka wajib bagi ahlu sunnah untuk apa? Untuk taat dan patuh. Harus mendengar dan taat kepada aturan dari waliul amr tersebut. Ya, kita berhenti, lampu merah berhenti. Kenapa? Karena kita mentaati pemimpin kaum muslimin. Karena apa? Karena tadi Nabi yang mulia yang mengatakan, barang siapa yang taat kepada penguasa, maka taat kepadaku. Barang siapa yang taat kepadaku, maka taat kepada Allah Azza wa Jalla. Berhentinya kita pada saat lampu merah tadi, motivasi kita apa? Motivasi kita ingin mendapatkan wajah Allah Azza wa Jalla. Kenapa saya berhenti lampu merah? Panas-panas berhenti lampu merah. Jalan saja bisa, jalan kosong misalnya. Bisa nak jalan? Bisa aja, jalan saja. Orang kalau dari hitung-hitungan manusia misalnya ini kosong, kanan kosong, kiri kosong, jalan bebas aja gitu kan? Ya aman, selamat. Tapi apa yang menjadikan seorang ahlu sunnah, seorang muslim tetap dia berhenti? Kenapa? Karena dia yakin, ya, dia yakin memang misalnya sana tidak ada polisi, tidak ada kamera, tapi ada malaikat Allah yang mencatat amalan mereka. Saya berhenti karena saya taat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang memerintahkan untuk taat, dan saya takut maksiat kepada Allah. Artinya berhenti kita dalam rangka taat kepada Allah. Dan ini bernilai pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, subhanallah. Ya. Kalau kita niatkan amalan tersebut untuk mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla, maka akan mendapatkan ganjaran pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Ya. Kita niatkan amalan kita. Kenapa saya jalan sebelah kiri? Bisa saja saya jalan sebelah kanan. Karena saya ingin taat kepada Allah. Saya ingin taat kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk taat kepada waliul amr. Maka ketaatan kita akan ya berbuah pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Betapa banyak pahala yang bisa dipanen oleh seorang ahlu sunnah
dalam rangka ketaatan mereka kepada apa? Kepada waliul amr. Dan ini harus dimanfaatkan. Inilah bedanya orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Ya, orang jahil. Kalau orang jahil apa, mereka berhenti lampu merah, kenapa? Takut tuh ada Pak Polisi nanti kena tilang gitu kan. Ini ada apa? Ada kamera pengawas. Ya nanti ditilang. Motivasinya masalah dunia, takut dunia. Kalau kita apa? Kita takut nanti maksiat kepada Allah, ini bahaya. Ya. Kita beriman akan adanya apa? Yaumul hisab. Nanti semuanya akan dihitung di hadapan Allah Azza wa Jalla. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebesar biji sawi saja amalan baik itu akan dihisab oleh Allah, akan kita dapatkan balasannya. Begitu juga dengan keburukan, sekecil apapun nanti akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Motong lampu merah gitu kan. Ini kan maksiat. Kenapa? Maksiat kepada waliul amr. Ya. Pakai kendaraan ugal-ugalan. Ya, ini maksiat. Ya, karena tidak boleh kan, dilarang. Knalpotnya subhanallah. Ya, ributnya minta ampun. Kenapa racing gitu ya? Kan knalpotnya knalpot saya gitu. Saya yang beli gitu. Masalahnya apa? Saya yang juga dengar gitu kan ya. Telinganya masuk, suaranya masuk ke telinga saya. Dan ini dilarang oleh pemerintah kaum muslimin. Ada yang sampai nembak-nembak ke muka gitu kan. Ya, maka hendaklah Ahlus Sunnah senantiasa tunduk dan patuh kepada waliul amr, pemerintah kaum muslimin ini. Dan ingat jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tadi kita katakan ya, kita tunduk dan kita taat kepada waliul amr dalam rangka apa? Ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam rangka apa? Taat kepada Allah. Ya, artinya tujuan kita ya bukan perkara dunia. Ya, tujuan kita bukan hanya sekedar apa? Hanya sekedar ingin dekat saja sama penguasa. Dan ini yang sering dituduhkan oleh apa? Para hizbiyun, orang-orang khawarij kepada Ahlus Sunnah. Ini Ahlus Sunnah cari muka nih. Ya, sama penguasa. Penjilat penguasa kata mereka kan. Ya. Sewaktu kita menyerukan tunduk dan taat, mendengar dan patuh pada penguasa, mereka tuduh tidak kepada Ahlus Sunnah. Dituduh sebagai penjilat lah. Ya. La Allah. Bukan seperti itu, jangan menjadikan Allah Azza wa Jalla. Tapi Ahlus Sunnah mereka beramal berdasarkan apa? Dalil. Berdasarkan tuntunan dari syariat yang mulia ini. Berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Walaupun seandainya penguasa tersebut memerintahkan boleh untuk apa? Untuk menghina mereka. Ya, silakan kalian turun di jalan ramai-ramai ya, sampaikan aspirasi kalian kan kayak gitu. Boleh enggak di negara-negara demokrasi? Boleh. Ya tidak? Boleh. Demo gitu kan boleh kan di negara-negara yang apa memakai pemahaman demokrasi, tidak masalah, pemerintahnya membolehkan. Ya, tapi Ahlus Sunnah tetap mereka apa di atas ketaatan kepada waliul amr. Artinya tetap mereka tidak mau dan tidak diperbolehkan bagi Ahlus Sunnah ini untuk apa? Untuk menjelek-jelekan penguasa. Ya, untuk menjelek-jelekan penguasa di hadapan khalayak. Lah kan pemerintahnya membolehkan. Nah, pemerintahnya membolehkan, akan tapi Allah dan Rasulnya yang melarang. Inilah yang kita katakan tadi, jamaah milik Allah Azza wa Jalla, yang menjadi motivasi dari Ahlus Sunnah ini bukan apa? Bukan ingin dekat dengan penguasa, bukan ingin menjadi penjilat, bukan. Ya. Tapi kita ingin apa? Ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun tadi kita katakan penguasa membolehkan untuk menghina mereka, membolehkan untuk mengatakan tidak-tidak tentang mereka, digambar, dibikin karikatur-karikatur tentang penguasa, kemudian di jalan dibawa menghina penguasa. Ya penguasa bebas kan, tidak apa-apa kan. Tapi Allah dan Rasulnya tidak membolehkan.
maka kita harus tunduk pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Inilah yang menjadi motivasi Ahlussunnah. Ya. Bukan untuk dekat dengan penguasa, bukan untuk menjadi penjilat, bukan. Tapi kita ingin dekat kepada Rabbul Alamin, dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, ya, qala Imam Ahlus Sunnah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala anhu, wa sam'u wa ta'atu li'a'immati wa amiril mu'minin al-barri wal fajiri wa man waliyal khilafata wajtama'a an-nasu alayhi wa radu bihi wa man ghalabahum bis-sayfi hatta sara khalifatan wa sumiya amirul mu'minin. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, was-sam'u wat-ta'atu li'a'immati wa amiril mu'minin al-barri wal fajir. Yaitu Ahlus Sunnah, mereka mendengar dan taat kepada pemimpin kaum mukminin, baik itu pemimpin tersebut adalah pemimpin yang soleh, pemimpin yang baik, ataupun pemimpin yang fajir, pemimpin yang buruk. Ungkapan muallif was-sam'u wat-ta'atu li'a'immah, yaitu Ahlus Sunnah mendengar dan taat kepada imam. Yang dimaksud dengan imam di sini adalah waliul amr. Yang dimaksud dengan imam adalah waliul amr. Ya, ulil amri. Jadi maksud adalah ulil amri, yang mereka ya mengurus urusan kaum muslimin. Wa huwal imamul a'zam alladhi radihu an-nas wa thabatat imamatahu bi ihdat tariq syar'iyyah. Dan mereka adalah imam yang manusia ridha dengannya. Ya, Amirul Mukminin adalah imam yang manusia ridha dengan orang tersebut dan mendapatkan kekuasaannya dengan thariqah, dengan cara yang sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam syariat. Wa Amirul Mukminin wa hadha musamma li imam fa innahu yusamma amirul mu'minin awil imam awil khilafah awil rais. Waalaikumsalam. Wa kullu hadhihi musammayat liwulatil amr. Ya. Dan Amirul Mukminin ini mereka juga dinamakan dengan imam. Nama lainnya sinonim dari Amirul Mukminin di antaranya adalah imam, ya. Kemudian khalifah, kemudian rais, kemudian malik. Ini semuanya sama, tidak ada beda. Ya, ini semuanya sama, tidak ada perbedaan dan tidak ada celaan bagi mereka. Ya, kullu hadhihi
musammayat la tughayyir min al-haqiqati syai'. Yaitu nama-nama ini tidak merubah hakikatnya. Hakikatnya sama saja, baik itu Amirul Mukminin, Khalifah, Waliul Amr, Malik, Raja, gitu ya. Tidak ada bedanya. Fahaula'il a'immah yajibu ala ahli Islam ta'atahu fima amiru bihi fil ma'ruf. Yang mana semuanya ini ya, mereka adalah pemimpin kaum muslimin yang wajib bagi umat Islam untuk mendengar dan taat kepada mereka. Ya, sama saja namanya, nanti disebut khalifah kah, disebut raja, disebut presiden, ya. Ini semua sama hakikatnya, pemimpin kaum muslimin yang sah, yang diakui, ya, yang mereka memiliki kriteria menjadi pemimpin, diakui oleh manusia, memiliki wilayah kekuasaan, memiliki tentara, ya. Bukan pemimpin yang abal-abal, bikin negara di atas negara, gitu kan? Ya, seperti apa, kelompok-kelompok yang menyimpang, mereka bikin negara sendiri, numpangnya di Indonesia, gitu kan? Nanti ada bupatinya sendiri, ya, ada menterinya sendiri, gitu kan? Ya, ini bukan seperti itu. Ya, semua apapun namanya, apapun istilahnya, mungkin di setiap negara beda-beda nanti namanya. Ya, di setiap wilayah beda-beda. Akan tapi mereka memiliki hak yang sama, yang mana Ahlus Sunnah harus tetap tunduk dan taat kepada pemerintah tersebut. Qal al-barri wal fajiri. Kemudian perkataan muallif, yaitu baik itu pemimpinnya adalah pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh, pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, ataupun pemimpin yang fajir, ataupun pemimpin itu adalah pemimpin yang buruk. Ya, sama saja. Ya. Dan inilah yang membedakan antara akidah Ahlus Sunnah, yang membedakan antara akidah kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan akidahnya Khawarij. Yang membedakan akidah Ahlus Sunnah dengan akidahnya Mu'tazilah, dan akidah dari firqah-firqah yang menyimpang lainnya. Ini yang membedakan. Yaitu apa? Pada saat ya Ahlus Sunnah ini meyakini bahwasanya siapapun pemimpin itu, maka harus kita tunduk, harus kita taat kepada mereka dalam perkara yang ma'ruf, baik itu pemimpin yang soleh ataupun yang tidak soleh. Berbeda halnya dengan firqah yang menyimpang. Kalau pemimpinnya soleh, mereka mau taat, mau tunduk. Tapi kalau pemimpinnya maksiat, maka mereka tidak mau tunduk kepada pemimpin tersebut. Ini pemimpin tukang bohong, katanya kan. Oh, ini pemimpin tukang zina. Oh, ini pemimpin tukang makan riba. Oh, ini pemimpin banyak maksiat. Ini orang-orang Khawarij seperti itu, jamaah yang mulia Allah Azza wa Jalla. Yang nanti dengan dosa-dosa ini mereka kafirkan pemimpin mereka. Ya, mereka kafirkan pemimpin kaum muslimin. Karena apa? Karena ada maksiat. Karena ada dosa dan kesalahan yang ada pada diri pemimpin tersebut. Dan Ahlus Sunnah tidak seperti ini. Selama yang diperintahkan adalah perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, maka wajib bagi Ahlus Sunnah untuk apa? Untuk mendengar dan taat. Lain cerita kalau yang diperintahkan adalah perkara yang mungkar. Diperintahkan antum harus berzina, ya kita tidak taat. Kenapa? Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Khalik. Akan tapi maksiatnya dia adalah urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Dia maksiat. Ya, urusan dia dengan Rabbul Alamin, dengan Allah. Allah yang nanti akan apa? Akan menghisapnya. Adapun kita, ya kita jalani sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bermuamalah dengan mereka.
Ya, inilah kata muallif ya yang mensyarah kitab Ushul Sunnah ini, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili rahimahullahu taala anhu, yang membedakan antara manhaj Ahlus Sunnah dengan manhajnya Ahlul Bidah. Ya, yang mana Ahlul Bidah ini mereka tidak mau tunduk dan tidak mau patuh kecuali hanya kepada pemimpin yang soleh saja. Walakin Ahlus Sunnah tamayyazu an ghairihim bis-sam'i wa ta'ati ma'a wujudil ma'siyati min waliyil amr. Akan tapi Ahlus Sunnah ya tetap harus mendengar, tetap harus taat kepada penguasa tersebut, kepada pemerintah kaum muslimin, selama perintahnya itu bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagaimana apa yang dikatakan muallif di sini, wala ya'ni al-ma'siyah annahu ya'muru bil ma'siyah. Bukanlah yang dimaksudkan maksiat di sini adalah ya pemimpin tersebut memerintahkan untuk maksiat, kemudian kita taat kepada maksiat tersebut. Bukan seperti itu. Ya, bukanlah ketaatan tersebut yakni ketika pemimpin memerintahkan untuk maksiat kemudian kita taat. Kan harus mendengar dan taat. Maka apapun harus mendengar dan taat. Lah, bukan seperti itu jamaah Allah Azza wa Jalla. Lakinnahu qad ya'si Allah fima bainahu wa bainallah, au ya'si Allah fima bainahu wa bainal khalq, lakinnahu in amara bi amri la yata'allaqu bi ma'siyati fa inna ma'siyata la tazilu wala wilayatahu. Ya, yaitu yang dimaksud dengan maksiat di sini, walaupun pemimpin itu adalah orang yang bermaksiat, sebagaimana apa yang kita katakan tadi, maksiatnya adalah maksiat pribadi dari penguasa itu sendiri. Ya, ini tadi adalah maksiat dia dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, hubungan antara dia dengan Rabbul Alamin yang bermasalah. Beda cerita kalau dia memerintahkan untuk melakukan maksiat, ya, untuk melakukan maksiat tersebut, maka kita tidak taat. Contoh misalnya, apabila penguasa tersebut adalah ya seseorang yang dia suka minum khamar, ataupun penguasa tersebut dia suka berzina, dia suka makan riba, kemudian mereka memerintahkan untuk berjihad, maka wajib bagi Ahlus Sunnah untuk menjawab seruan jihad tersebut, karena ini adalah jihad yang syar'i. Jihad yang syar'i yaitu jihad bersama pemimpin yang sah dari kaum muslimin. Tidak boleh bagi Ahlus Sunnah untuk mengatakan kami tidak ingin berjihad bersama mereka, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang fasik, pelaku dosa besar. Ya. Di sini muallif rahimahullah taala menjelaskan kepada kita, walaupun tadi pemimpin kaum muslimin ini adalah orang yang fajir, orang yang pelaku dosa-dosa besar, banyak dosanya, dia minum khamar, dia suka berzina, ya, korupsi, kemudian dia suka menipu, berdusta, ya, kemudian memakan riba, durhaka pada orang tua. Ini banyak misalnya kemaksiatan yang ada pada diri pemimpin tadi. Akan tetapi sewaktu pemimpin ini memerintahkan untuk berjihad, kepada kaum muslimin, ya, maka pada saat itu wajib bagi kaum muslimin untuk berjihad bersama penguasa yang sah dari kaum muslimin tadi. Ya, tidak boleh dia mengatakan tidak mau jihad sama dia kan orang yang fasik. Ya, Waalaikumsalam. Ini tidak boleh seperti itu. Ahlus Sunnah wajib tunduk dan taat kepada
pemerintah kaum muslimin. Namun apabila mereka memerintahkan, ayo zina yuk bareng-bareng gitu kan. Saya misalnya pemerintahnya tukang zina, maka dia memerintahkan rakyatnya semuanya untuk berzina. Ataupun dia memerintahkan untuk apa? Untuk minum khamar. Ya, untuk minum minuman keras. Memerintahkan untuk apa? Untuk ayo kita makan riba bareng-bareng. Ya. Ayo kita makan riba dengan apa? Dengan menyimpan harta kita di instansi-instansi ribawiyah, bank-bank riba. Ayo kita nabung di bank-bank riba. Maka pada saat itu jamaah yang muliakan Allah Azza wa Jalla, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Khalik. Tidak boleh kita taat. Ya, wajib nih kalian harus ya. Wajib untuk apa? Untuk nyimpan uang di bank riba misalnya kan. Maka tidak usah taat. Kenapa? Karena kita tidak mau memaksiati Allah Azza wa Jalla selama tidak bermudarat. Beda cerita kalau antum tidak nyimpan di sini, nanti antum ditangkap, itu lain cerita. Ya. Jadi apabila pemerintah kaum muslimin memerintahkan kepada maksiat, maka tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kan tapi maksiat tersebut apabila antara diri mereka dengan Allah Azza wa Jalla, maka Ahlus Sunnah harus tetap mendengar dan tetap taat pada pemerintah tersebut. Tidak boleh keluar sedikit pun dari ketaatan kepada mereka. Tidak boleh memberontak, apalagi sampai mengadakan makar karena adanya kemaksiatan pada diri pemimpin tersebut. Ya, maka tidak boleh Ahlus Sunnah untuk memberontak kepada pemimpin yang sah dari kaum muslimin, mengadakan makar-makar untuk menggulingkan pemerintah, untuk menggulingkan penguasa yang sah. Tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena hanya dikarenakan adanya maksiat pada diri pemerintah tersebut. Tidak boleh kita mengingkari suatu kemaksiatan dengan maksiat. Ya. Dengan menyebarkan aib-aibnya, menulis yang tidak-tidak tentang pemimpin tersebut, sehingga menjadikan ya chaos dalam masyarakat, menjadikan kerusakan, ketidaktenangan. Akan tetapi apabila mereka memerintah kepada maksiat kepada Allah, maka tidak boleh bagi Ahlus Sunnah untuk taat, untuk taat. Kecuali apabila telah sampai kepada batasan-batasan yang telah ditetapkan, ya, dan dijelaskan oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu adanya kekafiran pada diri pemimpin tersebut. Dan ini harus adalah sesuatu yang jelas. Ya, sampai kapan taat dan patuh kepada pemimpin? Yaitu sampai apa? Sampai ada batasan yang sampai pemimpin tersebut ya melewati batasan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ada batasannya, ada batasannya. Ada batasan kapan boleh ya tidak taat dan keluar dari ketaatan kepada pemimpin tersebut. Di antaranya kata muallif adalah adanya kekufuran yang jelas. Ya, adanya kekufuran yang tampak jelas, tampak nyata, dan tidak ada keraguan padanya. Ya. Maka di sini muallif rahimahullah taala menjelaskan tentang adanya dhawabit yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin sebelum mereka keluar dari ketaatan terhadap penguasa tersebut. Ya.
Ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum dia memikirkan untuk keluar dari ketaatan. Karena jamaah milik Allah Azza wa Jalla, pada hari ini banyak sekali kaum muslimin yang mereka salah dalam memahami hal ini, sehingga mudah sekali keluar dari ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin, pemerintah yang sah dari kaum muslimin. Ya, mereka salah dalam memahaminya. Ya, terdapat dhawabit atau ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan sebelum keluar dari ketaatan terhadap penguasa yang dikatakan kafir tersebut. Yang pertama adalah an yakuna lil muslimin qudratan ala izalatihi duna mafsadatan azimah. Yang pertama adalah apabila misalnya toiblah dia dapat ini pemimpinnya udah benar-benar nih keluar dari agama Islam, ya udah benar-benar kafir, dia dapat benar, tidak ada keraguan, sepakat semua para ulama, ya. Dan tadi dalam masa takfir ini nanti banyak ketetapan-ketetapannya, bukan main person to person yang menetapkan, ya, apalagi orang-orang jahil. Ini harus ulama, harus hukam, harus hakim, orang yang berilmu yang menetapkannya, bukan sembarangan orang. Toiblah seandainya ini suatu, ya, pemimpin udah dinyatakan benar jelas kekafirannya, maka yang harus diperhatikan sebelum dia memutuskan untuk keluar dari ketaatan, ya, adalah apakah memang sudah, ya, mereka sewaktu memutuskan untuk keluar ini sudah memiliki kudroh atau kekuatan yang cukup untuk menghentikan pemimpin yang kufar tersebut atau tidak, ya. Duna mafsadah azimah. Dan mereka meyakini bahwasanya apabila mereka keluar dari ketaatan tersebut, maka tidak akan ada kerusakan yang lebih besar. Ini yang pertama. Sebelum mereka memutuskan mereka mau keluar nih dari ketaatan kepada pemimpin yang sah, dikarenakan misalnya pemimpinnya sudah kafir, ya, udah ditetapkan oleh para ulama yang benar, ya, yang benar-benar ulama tentunya, ya, yang ini memang udah benar nih keluar dari Islam, ya. Maka sewaktu mereka, ya, kaum muslimin tadi ingin memutuskan keluar dari ketaatan, maka mereka harus yakin mereka sudah memiliki kudroh, sudah memiliki kemampuan, udah bisa mengalahkan pemimpin yang ada tadi. Tidak akan timbul kerusakan yang lebih besar, tidak akan menimbulkan, ya, banyaknya nanti jiwa kaum muslimin yang akan terbunuh, kerusakan yang lebih besar. Kalau seandainya tidak mampu, maka tinggalkan, ya, keinginan keluar dari ketaatan kepada pemerintah tadi, walaupun pemerintahnya kafir, ya, maka harus menimbang, atau cukup enggak, ya, prajuritnya, gitu kan, tentaranya ada tadi untuk menggulingkan pemerintah tersebut, ya. Apakah antum yakin tidak akan ada kemungkaran yang lebih besar, tidak akan tertumpahnya nyawa kaum muslimin yang banyak, ya, mafsadat yang besar. Ini kalau udah jelas-jelas kufar, ya. Kalau sekarang subhanallah luar biasa, ya, orang-orang khawarij yang mereka melakukan kerusakan di atas muka bumi, mereka cuma berapa orang gitu, ya. Ini juga pemimpin muslim, ya. Maka ini yang pertama yang harus diperhatikan sebelum memutuskan keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang telah jelas kekufurannya tadi. Maka kaum muslimin tadi harus sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk menghentikan pemimpin yang kafir tersebut dan memastikan tidak adanya mafsadah, tidak adanya kerusakan yang akan timbul, ya. Kemudian yang kedua, an yakuna hadzal kufr alladhi waqa'a minhu qad qamat 'alaihi al-hujjah, ya, qad qamat 'alaihi hujjatan bihi fahuwa yakfuru ainan. Yang kedua adalah telah tegak hujjah bagi pemimpin tersebut, ya, telah tegaknya hujjah bagi pemimpin tersebut sehingga tidak ada lagi
ya syak, tidak ada lagi subhat di kepalanya akan kekufurannya. Ya, tidak ada penghalang. Di antara penghalang itu adalah kejahilan, subhat. Ya. Kalau udah yakin itu tidak ada penghalang lagi di kepala pemimpin tersebut, tidak ada lagi subhat yang ada di kepalanya. Ya, maka baru boleh apa? Kaum muslimin keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah dari kaum muslimin ini. Ya. Namun kalau di sana masih ada syak, ada subhat. Oh, ini pemimpinnya jahil. Ya. Oh, ini ada subhat di kepalanya. Maka tidak boleh bagi kaum muslimin itu keluar dari ketaatan kepada pemerintah, kepada waliul amr tersebut. Lihat jamaah mereka Allah Azza wa Jalla, Imam Ahlus Sunnah, Imam Ahmad, ya, rahimahullahu ta'ala anhu, hidup pada masa Khalifah Ma'mun, yang mana khalifah ini memiliki pemahaman apa? Mu'tazilah, yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ya. Dan ini sepakat para ulama, orang-orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, ya, ini kufur, keluar dari agama Islam. Kalau tidak ada penghalang-penghalangnya tentunya. Akan tapi apakah ada? Antum dapati di sana Imam Ahmad ini mengkafirkan khalifah? Cumanya tidak ada. Ya. Padahal Khalifah Ma'mun ini, dia bukan hanya dia saja yang memiliki pemahaman Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran ini adalah makhluk. Akan tapi dia juga mengajak rakyatnya, mengajak rakyat untuk apa? Untuk memiliki pemahaman Mu'tazilah tadi. Bahkan kalau tidak mau ikut, ditangkap. Ini bukan cuma untuk dia sendiri, tapi sudah mengajak manusia. Tapi apakah ada Imam Ahmad mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan pemimpinnya yang sudah sampai seperti ini? Jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena Imam Ahmad tahu, oh ini ada subhat di kepala pemimpin tadi. Ada subhat. Ada subhat dalam pemikirannya. Ya, dia teracuni oleh apa? Pemikiran Mu'tazilah, oleh Ahmad Ibnu Abi Du'ad, ya, tokoh Mu'tazilah. Muhammad tahu ini dia melakukan ini karena jahil, ya, karena bodoh, maka tidak dikafirkan. Tidak ada ceritanya Imam Ahmad, imam besar, ya, yang sepakat umat Islam. Kalau Imam Ahmad katakan, ayo kita jihad, kita gulingkan pemerintah, maka bergerak semua kaum muslimin. Ya. Tapi apakah ada seperti itu? Tidak ada, jamaah. Ya. Tidak ada Imam Ahmad keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Padahal sudah ngajak untuk apa? Untuk kepada rakyatnya agar memiliki pemahaman yang menyimpang tadi. Pemahaman apa? Mu'tazilah. Ya, yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ya. Tapi tidak ada ceritanya itu. Atau ceklah dalam buku-buku sejarah. Ya. Kenapa? Karena tadi ada syak, ada subhat. Jahil ini orang. Ya, pemimpinnya ini jahil. Bodoh. Makanya dalam menetapkan seorang itu keluar dari agama Islam, ini butuh ya syarat-syarat yang banyak sekali. Ya. Dan tidak bisa person to person, orang-orang yang awam seperti kita ini menetapkan fulan kafir, tidak bisa. Ya. Al-yakin la yazulu bisyak. Suatu yang yakin tidak mengalahkan suatu yang ragu. Apa yakinnya? Yakinnya dia muslim. Dia menunjukkan keislaman. Dia mengatakan saya muslim, saya bersyahadat saya saudaraku. Gitu kan? Tapi ternyata ada masalah di kepalanya, ada masalah pada akidahnya. Ya. Maka kita yang yakin tadi tidak bisa mengalahkan yang syak. Syaknya apa? Oh, dia mungkin apa? Pemahamannya tidak benar nih. Ataupun misalnya kita dapatilah ada orang yang dia misalnya suka nyuci keris pusaka. Ya. Pada malam ya Asyura misalnya kan, atau malam Suro atau apalah, pada malam-malam yang biasa orang nyuci keris itu ya. Kita dapati orang kayak gitu. Ada tangga kita misalnya kayak gitu kan. Maka apakah boleh kita katakan, oh itu udah kafir, itu syirik akbar? Ya, syirik akbar bukan, syirik besar. Syirik besar itu ya. Ya. Zahirnya seperti, tapi apakah boleh kita vonis, oh itu fulan keluar dari agama Islam? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena bisa banyak kemungkinan. Ya, bisa jadi pertama dia jahil, dia bodoh, belum sampai hujah, belum ada yang menjelaskan kepada orang ini.
Ya, belum ada orang yang alim. Kalaupun sudah ada, apakah yang menjelaskan adalah orang yang alim? Ya. Yang faham betul sehingga bisa membantah subhat-subhatnya, atau yang menjelaskan adalah orang yang jahil. Ya. Tiba-tiba, oh, antum mengerjakan syirik tuh, syirik besar, kafir antum nanti. Ya, itu belum tegak hujah. Ya. Kemudian kita tidak mengetahui apa yang ada dalam kolbu-kolbu mereka dan ada dalam hati-hati mereka. Ya. Apa keyakinan mereka terhadap ya keris sakti tersebut gitu ya. Apakah mereka meyakini bahwasanya keris sakti itu dapat memberikan maslahat dan mudarat selain Allah Azza wa Jalla? Ataukah mereka hanya meyakini, oh dengan keris ini ya, maka saya akan aman. Sehingga keris itu berposisi sebagai jimat bagi orang ini. Kalau ini syirik kecil. Ataukah dia cuma berkeyakinan bahwasanya, oh dengan keris ini saya aman. Ya. Karena ya banyak keyakinan-keyakinan atau banyak apa kemungkinan tersebut. Ya. Maka akan muncul apa? Keraguan. Muncul keraguan. Oh, ini apa ya keyakinannya? Ini syak. Dan kaidah mengatakan al-yakin la yazulu bisyak. Yakin tidak bisa mengalahkan keraguan. Yakinnya apa? Yakinnya dia muslim. Orang yang ngakunya muslim kok KTP-nya Islam. Ya. Maka tidak boleh kita apa sembarangan dalam hal mengkafirkan kaum muslimin. Akhi, ya hendaklah kita lebih bersemangat untuk apa? Untuk mengajak manusia masuk ke dalam agama Islam. Kita dakwahkan Islamnya, yuk kalau bisa makin banyak orang ya mengesahkan Allah Azza wa Jalla, memeluk agama yang mulia ini. Bukan kita apa bersemangat untuk mengeluarkan kaum muslimin dari agama Islam. Ya. Maka tidak boleh sembarangan dalam masalah ini. Apalagi pada hari ini, ya subhanallah, fitnah ini luar biasa. Orang sangat mudah sekali mengkafirkan saudaranya sama muslim. Ya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya. Jadi yang kedua tadi, an yakuna hadzal kufr alladhi waqa'a minhu qad qamat alaihi al-hujjah bihi fa huwa yakfuru anha, yakfuru ainan, yaitu telah jelas hujjah bagi pemimpin tadi ya, bahwasanya memang dia benar-benar kufur, tidak ada lagi apa, tidak ada lagi penghalang-penghalangnya ya, tidak ada lagi subhat-subhatnya, tidak ada lagi kejahilan pada diri orang tersebut. Kemudian yang ketiga, summa aidon an yura'a fi hadha an la yatarattaba ala hadha mafsadatan a'zam min al-mafsadati mawjudati, yaitu yang ketiga adalah mereka meyakini bahwasanya dengan keluarnya mereka dari ketaatan kepada penguasa, keluarnya mereka dari ketaatan kepada pemimpin yang kafir tadi, ini udah jelas kafir ya, udah jelas kafirnya tadi. Walaupun tadi untuk menetapkan ini susah sekali, ya, harus para ulama yang memiliki kapasitas yang benar-benar ulama, ya, yang menetapkannya. Kalau seandainya tadi ini udah benar-benar kufur, udah benar-benar keluar dari agama Islam, maka dia harus yakin bahwasanya apabila dia keluar dari ketaatan ini, ya, maka dia tidak akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar dan ya, afwan. Jadi dia yakin bahwasanya apabila dia keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang kufur tadi, maka tidak akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar, yaitu dengan ya masuknya pemimpin kufar, pemimpin kafir yang hakiki, ya, yang asli, sehingga menyebabkan kerusakan lebih besar lagi. Misalnya dia tadi ya, ini dia laki ini walaupun dia beranggapan dirinya Islam, tapi ternyata akidahnya sudah menyimpang dengan penyimpangan yang jelas, dan ulama mengatakan bahwasanya pemimpin ini sudah keluar dari agama Islam, sudah jelas sekali para ulama kaum muslimin, ya, udah ijma gitu ya, udah jelas, ya.
Maka sewaktu mereka ini kaum muslimin memutuskan untuk keluar dari ketaatan tadi, dia yakin jangan nanti keluar dari ketaatan, dia gulingkan pemerintah ini kemudian masuk malah negara-negara luar, ya, negara luar yang malah akan mengambil alih dari orang-orang kufar, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, malah dikuasai oleh orang-orang kufar. Yang dampaknya apa? Nanti malah ya kaum muslimin susah untuk menjalankan agamanya. Tidak bisa sholat, ya. Tidak bisa masjid tidak boleh dibangun, tidak boleh azan. Ini subhanallah, ini mudarat yang akan lebih besar. Maka kalau seperti ini kata para ulama, maka tidak boleh keluar dari ketaatan sebelum, walaupun pemimpinnya sudah keluar dari agama Islam tadi. Ya, kenapa? Karena akan muncul mudarat yang lebih besar. Ya, makanya ini subhanallah, ya, syarat-syarat yang berat sekali. Ya, yang harus benar-benar ada sebelum menetapkan keluar dari ketaatan kepada pemimpin tadi. Maka dalam suatu situasi seperti ini, yang harus dilakukan oleh kaum muslimin adalah tetap mendengar dan tetap taat, ya. Tetap mendengar dan tetap taat kepada pemimpin tersebut hingga hingga datang nasrullah, hingga datang pertolongan dari Allah Azza wa Jalla bagi kaum muslimin, sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengganti pemimpin yang buruk tadi menjadi pemimpin yang adil dan berhukum dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Ya. Kok tadi misalnya pemimpinnya udah kufur, udah keluar dari Islam, ya, mau keluar dari ketaatan tidak bisa, ya. Tidak pertama tidak ada kekuatan. Yang kedua, kalau keluar dari ketaatan ini melawan, maka akan masuk negara luar, negara kufur yang luar, ya. Maka tidak bisa, ini mudarat besar. Maka apa yang dilakukan oleh kaum muslimin? Sabar, ya. Sabar, berdoa sampai sampai datang pertolongan Allah Azza wa Jalla, ya. Dan ingat pertolongan Allah itu dekat sekali, ya. Kadang manusia kurang sabar. Tunggu, akan datang pertolongan Allah Azza wa Jalla tersebut. Ya, sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengganti pemimpin yang buruk ini, ya, pemimpin buruk tersebut dengan pemimpin yang adil, yang menegakkan syariat Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi wa amma qabla al-kufur, ya, akan tetapi kata Mu'allim mengingatkan, apabila kekufuran pada diri pemerintah ini, pada diri penguasa yang sah dari kaum muslim ini bukanlah kekufuran yang jelas. Tadi kita katakan tadi boleh misalnya keluar dari ketaatan ini kalau dia kufur yang udah jelas, tidak ada kelakuan, tetapkan oleh para ulama. Itu pun ada syarat-syaratnya kalau ingin keluar dari ketaatan. Ya, tidak boleh ada mudarat yang lebih besar, kemudian akan mendatangkan maslahat bagi kaum muslim dan memiliki kemampuan. Ya. Itu pun kalau tadi kalau itu udah jelas kufurnya. Namun apabila kekufuran dari pemerintah ini, dari penguasa kaum muslimin tadi bukanlah kekufuran yang jelas, maka tidak boleh bagi umat Islam bagaimanapun keadaannya, walaupun pemimpin tersebut melakukan banyak kesalahan, walaupun pemimpin tersebut memiliki banyak dosa, sering melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, tidak boleh bagi ahlu sunnah untuk keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang sah tersebut, ataupun menuduh mereka dengan tuduhan yang tidak-tidak, ataupun mengata-ngatai mereka, mengatakan mereka pendusta, mengatakan mereka orang-orang yang buruk, kemudian menggunakan tuduhan-tuduhan ini untuk mengkafirkan mereka pemerintah yang sah tadi, ya. Kemudian dengan senjata ini mereka kafirkan pemimpin yang sah dari kaum muslimin tadi, ya. Dengan dalih dengan dalih kemaksiatan demi kemaksiatan dan dosa demi dosa yang dilakukan oleh pemimpin tersebut, sehingga mereka mengajak keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang sah tadi. Maka yang seperti ini tidak lain dan tidak bukan merupakan pemikiran yang sesat dari pemikiran orang-orang Khawarij, ya. Begitu juga dengan orang-orang Mu'tazilah serta ahlul bidah yang lainnya. Maka ahli sunnah tidak seperti itu, jamaah yang Allah Azza wa Jalla. Ya, tetap mendengar, tetap taat,
tetap patuh dalam perkara yang ma'ruf. Ya, kalaupun tadi ada kesalahan pada diri pemerintah, pada diri penguasa, maka apa yang dilakukan? Bersabar. Kemudian berdoa. Ya, doa jamaah. Makanya para ulama katakan kalau seandainya saya memiliki satu doa yang mustajab, maka akan saya doakan penguasa saya. Ya, doakan. Ini subhanallah, kalau ya berapa juta umat Islam ya di Indonesia ini. Kalau semuanya kompak tuh doakan ya pemerintah, pemimpin kaum muslimin, subhanallah pasti akan ada ya kebaikan demi kebaikan yang banyak yang akan datang. Ya. Makanya doakan pemerintah dalam setiap kesempatan. Ya, dan ingat, mengurus negara ini bukan mudah. Ya. Mengurus negara ini adalah perkara yang berat sekali. Subhanallah, kita saja jamaah, terkadang kita mau mengurus keluarga yang ya anggota keluarga itu cuma 4 orang misalnya, kan anaknya cuma 2, dia sama istri, itu aja kadang berantakan. Anaknya nakal gitu ya. Istrinya keluar rumah tidak bisa dia hentikan misalnya kan. Ya. Ngurus satu keluarga aja ribet, susahnya minta ampun. Ya. Belum lagi ngurus satu sekolah misalnya. Ya. Belum lagi nanti misalnya ngurus satu RT. Waduh, subhanallah udah banyak tuh. Ya, ada orangnya yang taat, ada yang orangnya suka mabuk, ada orang yang suka maksiat, ada yang suka judi. Ini susah, satu RT untuk ngurusnya. Ada PRT di sini. Nah, kalau antum ada yang jadi RT, subhanallah, antum merasakan sebagian yang ngurus satu RT. Ya, ini ngurus satu negara, subhanallah. Ya, berapa juta ya rakyatnya, berapa banyak yang harus diurusi, berapa besar amanah yang ditanggung, subhanallah. Ya. Ini pun masih saja dihujat, ya Allah. Ya. Maka hendaklah bersabar, ya bersabar, didoakan. Doakan kebaikan, tetap apa? Tetap mendengar dan tetap taat dan patuh kepada pemimpin kaum muslimin tersebut. Ya. Dan Ahlussunnah tidak pernah tuh, tidak ada ceritanya Ahlussunnah mengajak untuk keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah dari kaum muslimin, tidak ada. Ya. Ahlussunnah tidak diketahui dari mereka kecuali apa? Senantiasa mendengar dan taat kepada ulil amri. Ini yang senantiasa diserukan oleh a'immah, oleh para imam ahlul sunnah, ya, oleh para ulama. Apabila terdapat kesalahan pada diri pemimpin tersebut, maka mereka memberikan nasihat kepadanya. Ya, benar, tidak mungkin pemimpin tersebut tidak ada salah, tidak mungkin. Ya, tadi kita katakan yang diurus banyak sekali. Mesti akan ada apa? Ada kesalahan yang dilakukan. Lalu bagaimana? Ya. Apa yang dilakukan kita? Apa nih tindakan kita Ahlussunnah? Ya kita berikan kepada mereka nasihat. Ya, berikan nasihat. Ya, bukan seperti apa yang dilakukan atau diklaim oleh ahlul bidah yang mereka mengatakan bahwasanya Ahlussunnah ini tidak berbuat apa-apa terhadap kesalahan penguasa. Bukan seperti itu. Ya. Akan tetapi Ahlussunnah mereka memberikan nasihat dan mereka tetap berkomunikasi dengan pemimpin dari kaum muslimin dan tidak meninggalkan pemimpin tersebut begitu saja di atas kesalahannya, akan tapi menjelaskan kepada mereka, kepada waliul amr ini, menjelaskan kesalahan-kesalahan mereka, menjelaskan hukum-hukum Allah, menjelaskan syariat Allah kepada mereka, memberikan nasihat kepada mereka. Ahlussunnah nantiasa memberikan nasihat, akan tapi nasihat ini apa? Secara tersembunyi, ya, bukan depan umum. Ya. Kita saja jamaah milik Allah Azza wa Jalla, kita biasa melakukan kesalahan kan, biasa melakukan kesalahan. Tapi kok diingatkan di depan orang-orang ramai seperti ini misalnya, ya, Anda banyak dosa, banyak maksiat. Kalau antum lihat kesalahan Anda, misalnya antum ini ramai jamaah lagi pengajian, kemudian antum, Ustaz, antum salahnya ini. Ya Allah, mungkin kalau antum ngabaran ke Anda berdua saja Anda terima, tapi kok kayak gini? Ini bukan mau ngasih nasihat ini mau mempermalukan, mau menghina. Ya, mungkin niatnya yang baik tapi caranya yang keliru, caranya yang salah. Ya. Begitu juga ini baru apa? Baru jamaah berapa orang lah jamaah ini. Lalu bagaimana dengan pemimpin kaum muslimin, waliul amr yang mereka memiliki izzah, ya mereka memiliki harga diri.
Kemudian di tengah-tengah ramai, di tengah-tengah orang ramai itu disebutkan aib-aibnya. Ya Allah, ini bukan nasihat. Ya, ini bukan nasihat. Akan tapi ini apa? Ini ingin menjatuhkan penguasa, ingin menjatuhkan pemerintah. Ya. Ingin menghina mereka. Apa tujuannya? Apakah dia ingin kebaikan? Atau sungguhnya dia ingin dunia? Dia ingin apa? Dia ingin apa? Kalau misalnya penguasa ini jatuh, dia yang naik gitu kan? Ya. Maka Ahlussunnah, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mereka senantiasa memberikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, akan tapi nasihatnya tetap dengan koridor syariah, yaitu mengingatkan pemimpin tersebut ya dengan apa? Dengan sir, dengan tersembunyi, ya, memberikan surat, ya, mengingatkan mereka tentang kesalahan mereka, mengingatkan tentang agama Allah Azza wa Jalla. Yang mana hal ini ya memberikan dampak yang positif, ya. Cara yang seperti ini yang sesuai dengan syariat agama Allah Azza wa Jalla akan memberikan manfaat yang besar yang tidak mungkin bisa dicapai oleh ahlul bidah, oleh orang-orang khawarij, oleh orang-orang hizbiyun yang mereka senantiasa mengumbar keburukan-keburukan pemerintah dan memberontak kepada penguasa. Ya, tidak mungkin bisa tercapai apabila mereka terus mengumbar aib dari pemimpin kaum muslimin tersebut. Ya, dia umbar aibnya. Nah, turun penguasa, besok naik yang lebih buruk lagi. Ya, gitu terus. Kenapa? Karena dengan maksiat pada Allah Azza wa Jalla. Ya, mereka bermaksiat pada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi, ya, Mu'allif di sini mengatakan, kita dapati memang tadi di negara-negara, sebagian negara Islam, ya, Syekh Ibrahim Ruhaili hafizahullah ta'ala mengatakan, kita dapati di sebagian negara Islam, ya, memang ada kesalahan-kesalahan dari pemimpin tersebut, ya. Akan tapi kita lihat ternyata mereka, ya, tidak pernah menyerang kaum muslimin, ya. Asalnya mereka tidak menyerang kaum muslimin, mereka tidak melarang akan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, tidak melarang kaum muslimin, ya, menegakkan agama Allah Azza wa Jalla, tidak pernah melarang mereka untuk sholat, tidak melarang mereka untuk memandangkan azan, tidak melarang mereka untuk pergi ke masjid, ya. Hingga akhirnya muncullah orang-orang, ya, orang-orang yang mereka mengaku, ya, Islam, kemudian mengaku memiliki ilmu, ya, kemudian menampakkan ciri-ciri Islam, akan tapi memiliki akidah yang menyimpang, kemudian mereka menyerang penguasa, ya, mereka menyerang waliul amr. Dan ketahuilah, kata mu'allif di sini hafizahullah ta'ala, sesungguhnya tidak ada satupun, ya, ulil amri, waliul amr, pemimpin, bahkan yang kafir sekalipun, yang mereka ingin menimbulkan kerusuhan, itu tidak ada, ya. Tidak ada satupun penguasa yang ingin timbul fitnah bagi rakyatnya, itu tidak ada, ya. Akan tapi dikarenakan adanya orang-orang yang keluar dari ketaatan ini, yang memberontak tadi, yang mengatasnamakan, ya, mereka sebagai seorang muslim, yang menjadi pemicu munculnya tindakan-tindakan buruk dari penguasa tersebut, ya, sehingga akhirnya dikarenakan tindakan orang-orang ini, ya, yang mengatasnamakan Islam tadi, menunjukkan bahwasanya mereka adalah muslim, seolah-olah muslim itu seperti ini, ya, sehingga menjadikan penguasa tersebut menjadi waspada, ya, terhadap orang-orang yang menunjukkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan tindakan orang-orang seperti ini, sehingga menjadikan, ya, kata mu'allif di sini, menjadikan sebagian pemimpin ini mewaspadai orang-orang yang taat, mewaspadai orang-orang yang memiliki jenggot, ya, memandang mereka sebagai musuh bagi pemimpin tersebut, ya. Dan ini adalah fitnah, ya, yang azimah, fitnah yang besar, yang hendaklah seorang muslim yang berada di atas akidah yang lurus, seorang yang menuntut ilmu syar'i, yang memiliki pemahaman yang benar di atas pemahaman ahlu sunnah, ya, hendaklah menjelaskan duduk permasalahan ini dan mengabarkan bagaimana pandangan ahlu sunnah terhadap pemimpin, yang mana ahlu sunnah
tidak pernah menyerukan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin dan tidak pernah menentang mereka, bahkan ingin senantiasa mempersatukan hati-hati kaum muslimin, mengajak mereka untuk senantiasa tunduk, mendengar, taat dan patuh kepada pemimpin tersebut. Ahlus sunnah akan selalu mendengar, Ahlus sunnah akan senantiasa taat kepada waliul amr selama bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dan mereka akan selalu taat dan tunduk dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Maka hendaklah jamaah milik Allah Azza wa Jalla, ya, Ahlus sunnah, ya, kita jelaskan ya bagaimana akidah yang benar, bagaimana muamalah yang benar ya terhadap waliul amr ini, terhadap pemimpin kaum muslimin, agar apa? Agar tidak salah kaprah. Ya. Karena apa? Karena di sana, di luar sana orang juga ya apa casingnya itu sama loh gitu. Pakai jenggot gitu kan, celananya di atas mata kaki, ternyata dia yang ngebom gitu kan. Akhirnya apa? Sebagian orang salah kaprah, ini dikiranya Islam seperti ini. Ya. Dikiranya apa? Ini ajaran Islam, ini mengajak kepada memberontak kepada penguasa. Ya. Padahal tidak seperti itu. Agama Islam adalah rahmatan lil alamin. Ya. Senantiasa mengutamakan maslahat. Ya. Bahkan kalau di sana ada maslahat, ada mudarat yang sama besar, mana yang diutamakan? Dar'u mafasid muqaddamu ala jalbi masalih. Ya, meninggalkan kemudaratan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Tinggalkan dulu mudarat ini yang lebih utama. Ya. Inilah agama Islam, jemaah milik Allah Azza wa Jalla. Makanya ini menjadi tugas kita semuanya. Ya, PR kita. Untuk apa? Untuk menjadi duta-duta Ahlus Sunnah gitu ya. Untuk menggambar ini loh Ahlus Sunnah. Ya, ini loh agama Islam yang sesungguhnya. Ya, bukan seperti apa yang digambarkan oleh orang-orang Khawarij, bukan seperti apa yang digambarkan oleh orang-orang Mu'tazilah, ya, orang-orang Hizbiyun yang mereka senantiasa menton, ya, mencerca pemerintah, mencerca penguasa. Ahlus Sunnah berlepas diri ya dari orang-orang semisal itu. Akan tapi apa? Kita senantiasa menyeru kepada kaum muslimin untuk mendengar, untuk taat, untuk patuh kepada penguasa kaum muslimin dalam perkara yang ma'ruf, dan tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini saja ya yang dapat kita sampaikan pada kesempatan pada pagi hari yang penuh barokah ini. Semoga yang sedikit yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat, khususnya bagi kami pribadi dan bagi jamaah semuanya. Apa yang benar datang dari Allah Azza wa Jalla, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu anan dari syaitan. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.